Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Aditya Dwi Tama dengan NPM A1E090058 akan menyampaikan praktikum virtual yang berjudul Momentum. Pertama-tama, siapkan alat dan bahannya dulu, yaitu 1. Penggaris dengan ukuran 100 cm. Yang kedua, 3 buah jenis bola, misalnya bola pingpong, bola bekel, dan kelereng. Yang ketiga, stopwatch. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah siapkan penggaris 100 cm, kemudian tegakkan di dinding atau pasang meteran secara vertikal ke dinding. Yang kedua, lepas bola pingpong dari ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Amati ketinggian pantul pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai bersamaan dengan menekan tombol berhenti stopwatch. Kemudian catat ketinggian pantul pertama dan waktunya dan isi ke tabel 6.1. Ulangi hingga mendapatkan tiga hasil pengamatan. Kemudian, lakukan percobaan di atas dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Kemudian, lepas bolanya dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Amati ketinggian pantul pertama setelah menumbuk lantai dan serempak menekan tombol berhenti pada stopwatch. Catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel 6.2. Lakukan percobaannya sebanyak 3 kali juga. Kemudian, percobaan dengan bola lain dan dilengkapi pada tabel 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6. Pada tabel 6.3 yang digunakan adalah bola bekel. Lepas bola bekel dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Kemudian amati tinggi pantul yang dicapai bola bekel setelah menumbuk lantai. Catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.3. Lakukan sebanyak 3 kali hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Kemudian, lakukan percobaan menggunakan bola bekel lagi dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Lepas bola bekel dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Amati ketinggian pantul pertama yang dialami bola bekel setelah menumbuk lantai. Catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.4. Yang terakhir adalah menggunakan kelereng. Lepas kelereng pada ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Amati ketinggian pantul pertama yang dialami kelereng setelah menumbuk lantai. Kemudian catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.5. Ulangi sebanyak 3 kali hingga mencapai 3 hasil pengamatan. Kemudian yang terakhir, gunakan kelereng juga, tetapi ketinggiannya menjadi 50 cm. Lepas kelereng dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Amati ketinggian pantul pertama yang dialami kelereng setelah menumbuk lantai. Catat ketinggian pantul pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.6. Lakukan sebanyak 3 kali juga hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan.
Baiklah, berikutnya adalah pembahasan. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki kekuatan gerak. Hal ini adalah contoh dari momentum, atau yang kerap disebut juga dengan momentum. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan kecepatan benda. Ketika massa dikalikan kecepatan benda, muncullah kekuatan gerak. Artinya, benda yang memiliki kecepatan tinggi tapi massanya kecil akan memiliki kekuatan gerak yang sama dengan benda bermassa besar tapi kecepatannya rendah. Misalnya, sebuah tronton bermassa 20.000 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, gaya yang besar dibutuhkan untuk menghentikan laju tronton. Ketika tronton menabrak tembok, tembok akan rusak. Bagaimana jika kasusnya diganti dengan mobil kecil bermassa 2000 kg dengan kecepatan 10 meter per sekon? Apa yang terjadi ketika mobil menabrak tembok? Bagian depan mobil dan tembok bisa rusak. Lalu, bagaimana jika mobil kecil bermassa 2000 kg dengan besar kecepatan 120 meter per sekon menabrak tembok? Mobil dapat hancur. Begitu juga dengan temboknya. Hal ini terjadi karena besarnya kekuatan gerak atau tumbukan mobil terhadap tembok cukup kecil. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan laju mobil kecil dengan kecepatan tinggi daripada menghentikan tronton yang bergerak dengan kecepatan rendah. Nah, jika ingin menghentikan kereta yang sedang bergerak, gaya yang lebih besar dibutuhkan daripada menghentikan tronton dan mobil kecil. Hal ini disebabkan karena kereta memiliki massa dan kecepatan yang lebih besar. Jadi, momentum bisa ditulis persamaannya dalam bentuk P sama dengan M dikali V. Dengan P sama dengan momentum, M adalah massa benda, dan V kecepatan benda. Jenis-jenis tumbukan dibedakan berdasarkan perubahan energi. Ketika dua benda mengalami tumbukan elastis atau lenting sempurna, energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Jika ditulis dalam persamaan menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Sementara itu, tumbukan tak lenting persamaannya dapat ditulis menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dikali V2 aksen. Kecepatan dan arah benda pertama setelah tumbukan akan sama dengan kecepatan tumbukan benda kedua setelah tumbukan. Hal ini dikarenakan salah satu benda mengikuti gerak benda yang lainnya setelah tumbukan. Tumbukan tak lenting biasanya terjadi ketika kekuatan gerak salah satu benda sangat besar dari benda yang lainnya, sehingga benda bermassa kecil dengan kecepatan rendah akan terbawa arah geraknya dengan benda yang bermassa besar dan kecepatan besar. Dalam mekanika klasik, momentum dilambangkan dengan P. Ditakrifkan sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan, sehingga menghasilkan vektor. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum merupakan besaran vektor. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Sebagai contoh, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Hukum kekekalan momentum sama seperti energi. Dalam kondisi tertentu, momentum suatu sistem akan kekal atau tidak berubah.
Untuk memberikan pemahaman mengenai hal tersebut, maka akan digunakan konsep pusat massa. Misal, ada sebuah sistem yang terdiri dari beberapa benda dengan massa M1, M2, dan seterusnya, bergerak dengan kecepatan masing-masing adalah V1, V2, dan seterusnya. Maka kecepatan pusat massa sistem tersebut adalah VCM sama dengan delta M1 V1 dibagi delta M1. Dan jika sistem tersebut bergerak dengan dipercepat dengan percepatan masing-masing adalah A1, A2, dan seterusnya, maka percepatan pusat massa sistem tersebut adalah ACM sama dengan delta M1 A1 dibagi delta M1. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang terakhir adalah jawaban pertanyaan, yaitu yang pertama, apa jenis tumbukan yang dialami ketiga benda dengan lantai? Yaitu yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan tiga, tumbukan tidak lenting sempurna. Pertanyaan kedua, bagaimana momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi? Momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi adalah sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.